Baik, selamat siang Ibu Diana. Selamat siang Pak Nus. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat dan luar biasa, puji Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Guru. Saya juga mengharapkan Ibu Guru dalam kondisi yang sehat, prima, supaya bisa melaksanakan kegiatan coaching kita hari ini dengan lancar dan baik. Ibu Diana, hari ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Harapan saya Ibu Guru bisa melaksanakan kegiatan coaching hari ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu berkaitan dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Begitu ya Ibu Guru? Ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Yang ingin saya kembangkan itu ada dua sebenarnya, mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif. Oke, yaitu pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifik Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini apa ya menurut Ibu Diana? Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini, apa indikator ketercapaian yang mau Ibu kembangkan hari ini dalam proses coaching? Baik, dari kompetensi yang mau dikembangkan itu indikatornya itu tercapai atau tidak. Yang paling pertama itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa menggali potensi dari coach saya untuk hari ini. Jadi saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang menggali potensi dari coach saya. Kemudian selain itu pertanyaan itu dia bisa pahami, kemudian dia bisa menjawab. Oke, terima kasih ya Ibu Diana. Ya. Dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menggali potensi dari si coach tersebut. Ya. Demikian Ibu Diana. Semoga dalam proses coaching hari ini bisa berjalan dengan baik antara Ibu Guru dengan coaching. Ya, terima kasih. Demikian. Selamat siang Ibu Vince. Selamat siang Ibu Diana. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Baik, kelihatannya dari mukanya sangat. Ibu Diana sendiri apa kabar? Saya juga baik sekali, puji Tuhan. Ibu Vince, yang pertama senang sekali Ibu Vince akhirnya kita bisa duduk lagi bersama untuk hari ini kita mau ngobrol-ngobrol juga. Karena sudah sekian lama ya Bu ya baru ketemu lagi hari ini. Iya, betul sekali. Oke, baik Ibu Vince, ini ada yang mau kita obrolkan hari ini, kira-kira apa sih? Ada yang mau kita obrolkan? Baik Bu Diana, ada ya memang sedikit ada pikiran yang mengganjal di pikiran saya, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya di mana saya mengalami masalah murid saya di sekolah, di mana terdapat 2 murid saya yang sulit bahkan tidak pernah masuk kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama teman-teman yang lain. Jadi 2 orang anak ini setiap hari datang sekolah, mereka 2 hanya bermain saja di luar, malas mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Itu yang menjadi pikiran buat saya selama ini untuk 2 anak ini. Oke, baik Ibu Vince. Jadi ini ada sedikit, walaupun perasaannya senang ya Ibu Vince, tapi tetap ada pikir mengganjal. Ini ada 2 siswanya Ibu Vince ini yang mereka hadir di sekolah, tapi tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersama dengan teman-teman yang lain. Oke, baik Ibu Vince. Kita sudah dapat nih yang mau kita obrolkan hari ini. Lalu menurut Ibu Vince,
kira-kira akhir dari pembicaraan kita, percakapan kita hari ini, Ivinca maunya apa nih yang bisa kita capai? Kalau akhir dari percakapan kita hari ini, saya ingin menemukan satu solusi Ya. agar dua anak ini punya semangat atau punya keinginan untuk belajar bersama rekan-rekan lain di dalam kelas. Oke, baik. Jadi Ibu Vince berharap dengan percakapan kita hari ini kita bisa menemukan solusi untuk dua anak ini sehingga mereka punya semangat, punya niat, motivasi untuk bisa belajar dengan teman-teman. Oke, baik Ibu Vince. Ini masalah ini sudah terjadi sejak kapan ini? Sudah sejak satu semester terakhir kemarin ya, tahun ajaran kemarin itu semester awal memang mereka masuk tapi tidak mengikuti, mereka bermain di dalam saja. Tapi di semester 2 ini masuk kelas juga tidak. Mereka hanya datang bermain, masuk pas baris, setelah itu bermain di luar. Kerjaannya cuma makan, bermain, jam pulang, besok datang lagi. Rajin sekolah sih iya. Oke, baik. Jadi ini sudah terjadi dari tahun lalu. Mereka masih di kelas A ya? Masih di kelas A. Sekarang lanjut lagi di kelas B. Karena sistem kita di sana itu bawa siswa. Oke, baik Vince. Jadi ini kejadian ini sudah dari tahun kemarin dan justru kali ini juga agak sepertinya lebih parah ya. Kalau kemarin mereka masih mau, kalau yang sekarang ini mereka sudah sama sekali tidak mau. Oke, baik Vince. Yang kemarin itu apa yang sudah dilakukan Ibu Vince kemarin untuk mengatasi situasi ini? Pernah saya lakukan kemarin itu mendekati kedua orang tua. Sudah itu buat peraturan untuk keduanya. Terus menanyakan mereka dua kenapa sampai tidak ingin untuk masuk belajar bersama teman-temannya di kelas. Sudah lakukan komunikasi dengan kepala sekolah juga. Itu yang sudah saya buat. Oke, baik. Oke, baik. Jadi Ibu Vince sudah melakukan ini beberapa cara. Saya pikir ini bagus sekali Ibu Vince. Sudah berdiskusi juga dengan atasan, dengan orang tua, kemudian menanyakan alasan ini mereka kenapa tidak punya niat untuk belajar bersama teman. Nah, saya tertarik di bagian itu Ibu Vince. Apa jawaban yang diberikan ketika Ibu Vince mengajukan pertanyaan itu? Ketika saya mengajukan pertanyaan alasan mereka tidak ingin belajar di dalam kelas, jawabannya di rumah tuh tidak punya mainan sebanyak di sekolah, permainan luar tidak ada, jadi setiap hari datang tuh maunya di luar saja, mau main di perosotan, main ayunan, belajar katanya di rumah juga bisa belajar. Jadi maksudnya dua anak ini komunikasinya oke. Komunikasinya bagus sekali. Komunikasi secara lisan ya? Secara lisan. Oke, baik Ibu Vince. Jadi kenapa mereka lebih senang di luar? Ternyata mereka tertarik dengan permainan yang ada. Kemudian Ibu Vince, apakah ini saya pengen tahu mungkin Ibu Vince bisa bercerita ketika Ibu Vince sudah mengetahui ternyata mereka tertarik dengan permainan yang ada. Itu selanjutnya apa yang Ibu Vince sudah lakukan tuh? Kalau yang kemarin saya mengajak teman-teman yang lain juga untuk buat kegiatan pembelajaran di luar di bawah pohon. Setelah itu ada kegiatan istirahat. Di setiap hari itu ada kegiatan istirahat di mana ada waktu mereka untuk bermain bebas. Itu selalu ada. Tetapi tetap saja dari pembukaan sampai penutup mereka dulu selalu di luar. Oh begitu. Jadi Ibu Vince sudah melakukan juga kegiatan belajar itu di luar kelas. Oke. Nah itu mereka antusiasnya bagaimana tuh? Sebentar saja. Sebentar saja. Itu melaksanakan kegiatan kenyataannya itu setengah. Karena kita setiap hari kan menyedia 4 kegiatan bermain. Nanti dari 4 itu siswa memilih sendiri mana yang mau dia belajar. Itu anak lain bisa pilih 3 satu hari. Paling tinggi 3. Mereka berdua 1 itu pun setengah saja yang dikerjakan. Karena mereka dua ketika mau keluar tidak saja 1 orang, andai kan hadir semua, jadi baku ajak. Satunya kita ke sana itu bagus, sudah pergi ambil main. Itu saja kerjaannya setiap hari. Oke, baik Ibu Vince, ini memang kalau mengajar TK ini memang kita tantangannya lebih tantangannya lebih luar biasa sekali. Susah gampang. Apalagi ini sudah mereka pakai masa lagi keluar kelas. Oke, baik Ibu Vince. Nah, kira-kira ini apa nih yang Ibu Vince mau lakukan ini ke depan? Karena kemarin sudah banyak hal yang dilakukan. Kira-kira ini yang ke depannya apa yang
mau Ibu Vince lakukan? Yang ingin saya lakukan ke depannya mungkin yang pertama kali saya akan buat lagi, tidak putus asa, saya akan buat lagi yang namanya kesepakatan kelas dan kesepakatan mereka, bangun kesepakatan antara dua anak ini dengan saya selain kesepakatan kelas. Selain kesepakatan kelas itu satu. Terus alternatif yang keduanya itu saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Itu mungkin di situ yang saya rasa bahwa itu tepat buat mereka. Baik. Jadi Ibu Vince sudah berencana ini ke depan akan membuat kesepakatan kelas, lalu juga dikuatkan dengan kesepakatan pribadi dua anak itu dengan bersama Ibu Vince. Lalu juga nanti Ibu Vince akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Adakah hal-hal yang Ibu Vince yakin sekali, baik itu di lingkungan sekolah maupun diri Ibu Vince sendiri, bahwa hal ini bisa terlaksana dengan baik? Ada Ibu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu saya bisa, misalkan saya bisa sebelum merancang pembelajaran itu kan saya bisa menanyakan dari dua anak ini apa yang mereka mau untuk kegiatan pembelajaran kita esok hari. Nah itu duluan yang saya buat. Sudah itu mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka berdua, minat belajarnya apa. Mungkin lewat pembelajaran berdiferensiasi ini saya yakin mereka dua pasti akan masuk kelas dan mengikuti kegiatan pembelajaran bersama rekan yang lain. Baik. Jadi Ibu Vince yakin ya bahwa ini akan berhasil, akan berjalan dengan baik, karena Ibu Vince sudah berencana sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi juga melakukan kesepakatan kelas. Ibu Vince akan melakukan assessment awal untuk memetakan kebutuhan belajar mereka, juga ini mengetahui profil belajar, minat belajar mereka. Baik Ibu Vince. Ini kira-kira kapan ini Ibu Vince bisa mulai lakukan ini? Saya akan mulai karena minggu ini kami belum KBM, Senin besok, minggu besok itu sudah mulai KBM normal. Jadi Jumat atau Sabtu itu sudah saya bangun kesepakatan antara kami bertiga, kesepakatan kelas sudah duluan sebelum saya merancang pembelajaran berdiferensiasi itu. Dua kesepakatan ini yang saya bangun terlebih dahulu, baru Seninnya itu di Excel saya akan merancang itu. Pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Ini mulai nanti hari Senin ya Ibu Vince ya. Baik. Kira-kira adakah orang yang Ibu Vince libatkan dalam kegiatan ini nantinya? Pasti ada Ibu. Kalau sendiri kan tidak mungkin nih. Pasti saya akan libatkan yang pertama itu kepala sekolah sendiri sebagai manajer saya di lembaga. Sudah itu rekan guru saya yang juga akan membantu mungkin ketika mereka di luar. Jadi sudah itu dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi juga saya melibatkan rekan guru, dan yang paling penting adalah informasi untuk kedua orang tua. Kalau orang tua ya atasan, rekan guru juga dan orang tua. Baik Ibu Vince, saya pikir ini luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Vince alami. Kemudian juga pada kesempatan ini Ibu Vince merancang sebuah solusi cara untuk bisa mengatasi dua anak kita ini yang sulit sekali untuk bisa belajar bersama dengan bersama teman-temannya. Saya berharap Ibu Vince bisa melaksanakan dengan baik. Amin. Sukses. Semoga, kemudian ditunggu cerita-cerita berkaitan dengan ini. Dua anak. Dua anak ini dan juga menarik. Kegiatan ini yang sudah dilaksanakan. Ibu Vince, mungkin sebelum kita tutup, kira-kira apa yang bisa Ibu Vince simpulkan dari percakapan kita hari ini? Baik Ibu ya. Saya simpulkan dari percakapan singkat kita hari ini. Di awal kan saya bingung nih, saya belum bisa menemukan solusi apa yang mau saya pakai untuk mengembalikan semangat atau minat belajar dari dua anak ini. Nah di sesi terakhir ini berkat bantuan Ibu sebagai coach saya, akhirnya saya menemukan satu solusi dan berharap saya bahwa solusi ini adalah solusi yang paling tepat dan paling baik buat saya, di mana saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya di kelas bersama murid, dan juga terlebih khusus fokus untuk
dua murid saya yang bermasalah ini. Oke, baik, terima kasih juga Ibu Vince, karena Ibu Vince sudah menggali sendiri ya potensi ya, dari dalam diri Ibu Vince dan bisa menemukan ini cara untuk mengatasi dua anak kita ini. Oke, sekali lagi semoga berhasil dan ditunggu cepat. Amin. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu Terima kasih, Bu. Vince. Ya. Baik, terima kasih Ibu Diana. Hari ini sudah melakukan kegiatan coaching. Pada kesempatan ini kita akan merefleksikan semua hasil kegiatan coaching pada hari ini Ibu Diana terhadap hasil yang sudah Ibu jalankan hari ini. Yang pertama, kira-kira apa perasaan Ibu setelah melaksanakan proses coaching hari ini bersama coach? Baik, terima kasih Pak. Jadi perasaan saya senang, lega juga karena bisa melaksanakan kegiatan coaching tadi bersama coach saya Ibu Vince. Kemudian bersama-sama dengan Ibu Vince tadi bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Ibu Vince. Baik Ibu Diana. Selanjutnya, apa yang sudah dilakukan Ibu dalam mencapai indikator yang dan tujuan yang Ibu lakukan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Pak, terima kasih banyak. Tadi hal-hal yang sudah saya lakukan terkait indikator ataupun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yaitu saya berdasarkan tujuan dari percakapan yang saya lakukan bersama dengan Ibu Vince tadi, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan reflektif menggali semua potensi kekuatan yang ada dalam diri Ibu Vince, sehingga membantu beliau menemukan solusi untuk masalah yang dialaminya. Yakni tadi ada dua siswanya itu yang jarang untuk mau belajar bersama dengan teman-teman. Oke, baik, terima kasih Ibu Diana. Berarti Ibu Diana sudah melakukan kegiatan coaching hari ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Berdasarkan pengamatan saya juga, kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Diana sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu pertama mulai menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi sebuah topik atau masalah tadi, kemudian yang ketiga itu menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir itu menanyakan tanggung jawab dari si coach tadi. Ya. Oke, baik Ibu Diana. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang baru Ibu lakukan tadi? Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya pikir memang tadi kegiatan coachingnya berjalan baik, tapi memang ada hal-hal yang masih terus ditingkatkan ini supaya lebih baik lagi ke depan. Ini saya pikir tiga kompetensi dari kegiatan coaching itu yang tetap saya tingkatkan Bapak, berkaitan dengan kehadiran penuh, presence, kemudian ini mengajukan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga ini yang berikut, meskipun tadi kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik, tetapi saya pikir tiga kompetensi dari kegiatan coaching itu sendiri tetap saya harus tingkatkan supaya nanti bisa lebih baik di kali depannya, yaitu berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh atau presence, dan juga ini mendengarkan secara aktif. Saya pikir itu yang tetap harus dilatih terus Bapak, sehingga kegiatan coaching bisa berjalan lebih baik. Oke, terima kasih Ibu Guru, luar biasa Ibu Diana. Kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian dalam kegiatan coaching juga Ibu Guru bersama dengan coach sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach yang Ibu lakukan kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih Ibu Diana sudah melakukan kegiatan hari ini coaching dengan baik. Selamat sore, sampai berjumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak, sama-sama.